Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada tembok sepanjang ribuan kilometer, membentang di atas gunung, lembah, sampai padang pasir? Yap, inilah tembok besar Cina. Bangunan legendaris yang katanya bisa kelihatan dari luar angkasa. Tapi bener nggak sih itu? Di balik kemegahannya, tembok ini nyimpen segudang misteri. Mulai dari kenapa dibangun, siapa yang kerja Rodi buat ngebangunnya, dan sampai kisah-kisah mistis yang bikin merinding. Nah, di video kali ini kita bakal ngajak kalian jalan-jalan menyusuri tembok besar Cina, ngulik fakta-fakta uniknya, dan nyari tahu rahasia apa sih yang sebenarnya disembunyikan di balik tembok terpanjang di dunia ini. Yuk, kita mulai saja petualangannya. Tembok raksasa Cina atau tembok besar Cina merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia terletak di Republik Rakyat Cina. Tembok raksasa Cina dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tembok raksasa Cina tidak secara keseluruhan panjang, akan tetapi merupakan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Cina Utara. Pada tanggal 18 April 2009, setelah diinvestigasi secara akurat oleh pemerintah Republik Rakyat Cina, diumumkan bahwa tembok raksasa yang dikonstruksikan pada periode dinasti Ming panjangnya adalah 8.851 km. Pada tahun 2009, Badan Survei dan Pemetaan dan Badan Administrasi Warisan Budaya Republik Rakyat Cina melakukan penelitian untuk menghitung ulang panjang tembok raksasa Cina. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tembok raksasa Cina lebih panjang daripada rentang yang saat ini diketahui. Menurut pengukuran, panjang keseluruhan tembok ini mencapai 8.850 km. Proyek tersebut juga telah menemukan bagian-bagian tembok lain yang panjangnya 359 km, parit sepanjang 2.232 km, serta pembatas alami seperti perbukitan dan sungai sepanjang 2.232 km. Dengan rentang rata-rata tembok raksasa Cina adalah 5.000 km, yang dikutip dari berbagai catatan sejarah. Lantas, untuk apakah tembok ini dibangun di atas bukit dan pegunungan yang tinggi dan sangat panjang ini? Sejarahnya pertamanya pembangunan tembok ini adalah salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur bangsa Cina, yaitu untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan, dan juga sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan, dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima umum, pada dasarnya tembok raksasa Cina dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun sebagian besar bentuk dan rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Sebelum periode dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal dilakukan pada zaman musim semi dan gugur, 481 sebelum Masehi sampai 722 sebelum Masehi, sampai zaman negara Berang, 221 sebelum Masehi sampai 453 sebelum Masehi, untuk menahan serangan musuh dan suku-suku dari utara Cina. Negeri-negeri yang tercatat berkontribusi dalam konstruksi pertama antara lain negeri Chu, Qi, Yan, Wei, dan Zhao. Dalam periode-periode berikutnya, tembok raksasa bertambah panjang, diperbaiki dan dimodifikasi. Pada dinasti Qin. Pada tahun 220 sebelum Masehi di bawah perintah Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu 9 tahun ini memerlukan biaya yang sangat mahal dan juga mengorbankan rakyat jelata. Tenaga kerja yang jadi korban mencapai jutaan jiwa sehingga negara menjadi lemah. Kebencian rakyat pada kerja paksa tersebut memicu kemarahan petani yang berontak menggulingkan dinasti Qin. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa tidak dilanjutkan lagi. Pada dinasti Han, tahun 127 sebelum Masehi saat Kaisar Han Wudi berkuasa, 140 sebelum Masehi hingga 87 sebelum Masehi, proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok lama dilaksanakan lagi selama 20 tahun dan menambah panjang tembok secara keseluruhan menjadi 1.000 km. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Cina. Setelah pengaruh Hun melemah, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Mulai tahun 39 Masehi, atas perintah Guang Wudi, Jenderal Ma Cheng memulai kembali proyek pembangunan tembok besar. Pada saat itu, bangsa Hun terpecah menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan.
bangsa Hun Utara berhasil ditundukkan oleh Han, sementara bagian selatan berdamai. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa tidak dilanjutkan lagi. Pada masa dinasti Ming, tahun 1368 sampai 1644, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksikan kembali dengan catatan panjang 5.650 km. Pada masa ini, tembok besar Cina dibagi ke dalam 9 distrik militer yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Di atasnya dibuat jalan sebagai jalur transportasi. Pintu gerbang paling timur dinamakan Shanghai Guan dan pintu gerbang paling barat dinamakan Jiayu Guan. Menara suar atau Feng Huotai digunakan untuk menyampaikan pesan militer dengan cara membuat sinyal asap pada siang hari dan api pada malam hari untuk memberitahukan adanya gerak-gerik musuh. Merupakan salah satu bagian tembok besar terpenting, struktur ini dibuat di tiap bagian tembok raksasa dengan material lokal. Di daerah pegunungan, tersusun dari batu bata, di padang rumput atau gurun terbuat dari tanah liat. Bentuknya bisa bulat, lonjong, dan persegi. Terdapat 3 jenis menara suar, yakni tipe yang dibangun di atas tembok, dalam tembok atau dibangun terpisah untuk mengintai musuh. Material yang digunakan untuk membuat tembok raksasa berbeda-beda sesuai periode dinasti. Sebelum batu bata ditemukan, tembok besar dibuat dari tanah, batu, dan kayu. Karena pembangunannya selalu membutuhkan sumber daya yang banyak, maka para pekerja memanfaatkan bahan-bahan yang seadanya. Saat melewati gunung, maka bahan yang digunakan adalah batu gunung. Pada saat membangun di tanah datar, tembok dibuat dari tanah yang digemburkan dan jika melewati padang gurun, bahan yang digunakan adalah rerumputan campur pasir dan ranting-ranting eukaliptus marginata tersebut memiliki panjang 500 km termasuk benteng pertahanan yang kokoh. Penemuan ini menambah panjang tembok besar menjadi 2.700 km. Di gurun-gurun pasir di daerah otonomi Ningxia Hui yang sering berpindah-pindah juga telah membuka bagian-bagian tembok dan benteng konstruksi Ming. Penemuan prasasti yang berisi ukiran tulisan di berbagai wilayah Cina di sekitar tembok menjadi sumber sejarah tertulis penting tentang dokumentasi pembangunan tembok raksasa Cina. Prasasti paling awal adalah inskripsi dinasti Qi Utara, yaitu tahun 550 sampai 577. Prasasti dinasti Ming banyak ditemukan di Beijing dan Provinsi Hebei, namun terancam rusak atau hilang karena hujan, angin, erosi, dan kerusakan lingkungan. Dalam penelitian itu, teknologi GPS dan inframerah yang digunakan dapat membantu mendeteksi beberapa bagian yang terkubur akibat badai pasir. Bagian-bagian baru yang ditemukan adalah hasil konstruksi pada masa dinasti Ming, yaitu tahun 1368 sampai 1644 yang membentang dari pegunungan Hu di Provinsi Liaoning bagian utara sampai celah Jauan di barat Provinsi Gansu. Proyek ini juga memetakan bagian-bagian tembok yang didirikan pada zaman Qin 206 sampai 221 sebelum Masehi dan Han 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi. Dan yang terbaru adalah laporan penelitian dalam jurnal American Chemical Society yang mengatakan bahwa campuran perekat semen kuno yang digunakan terdiri dari semacam campuran khusus organik dan anorganik. Komponen organik, amilopektin, berasal dari bubur ketan yang ditambahkan ke dalam campuran semen. Komponen anorganiknya adalah kalsium karbonat dan komponen organiknya adalah amilopektin yang berasal dari ketan. Amilopektin membantu menciptakan mikrostruktur padat, menjadikan tembok besar lebih stabil serta memiliki kekuatan mekanis yang lebih besar. Walaupun merupakan situs yang dilindui, tembok raksasa Cina mengalami banyak kerusakan yang sebagian besar diakibatkan pembangunan infrastruktur yang serampangan, pencurian artefak batu inskripsi, dan bagian-bagian tembok dan perbaikan yang dilakukan sembarangan. Laporan konservasi pada awal tahun 2004 melaporkan bahwa hanya sepertiga dari panjang 6.350 km tembok yang sekarang masih terpelihara, membuat rentang tembok semakin pendek. Banyak warga di sekitar situs-situs kuno tidak mengetahui mereka tinggal berdekatan karena pandangan mengenai tembok raksasa merupakan benteng arsitektur Ming yang kokoh. Namun sebenarnya kondisi tembok raksasa Cina tidak seragam. Penduduk sekitar menggunakan batu bata tembok besar untuk membangun rumah dan kandang hewan ternak. Tembok yang berada di luar Beijing merupakan bagian yang paling terancam, seperti di Provinsi Shaanxi dan Ningxia.
Dari 2.000 km rentang tembok di Provinsi Shaanxi, 1/3 dari 850 km dari struktur Ming telah lenyap karena aktivitas pembangunan infrastruktur dan industri. Sebanyak 40 lubang tembok ditembus oleh jalan untuk kendaraan.